Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja, bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan, padahal ibadahnya cuma 4 jam. Hai sahabat Kesaksian TV, Indonesia ini kan terdapat berbagai suku, budaya, agama, ras, dan untuk menata sikap dan perilaku masyarakatnya harus menjunjung tinggi toleransi. Sebab toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati antar kelompok dan antar individu dalam suatu lingkungan sosial. Bahkan di era perjuangan kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia mendapat meraih kemerdekaan secara mandiri, dikarenakan semangat toleransi para pejuang kita, para pejuang kemerdekaan dengan menanggalkan egoistis suku, ras, serta agama yang menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini. Itulah sebabnya saudara, jikalau ada orang yang ingin menenggelamkan toleransi itu, maka tentu akan banyak yang tidak terima seperti orang-orang ini. Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam, dangdutan, musik. Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang Nasrani? Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Mungkin mereka pun risih. Tapi alasan kita sebagai orang Islam kan ini tidak setiap hari. Ya sama. Acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari. Natalan pun setahun sekali. Di mana toleransi kita sebagai agama Islam? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjunjung akhlak sebagai puncak dakwah yang tertinggi terhadap agama yang bukan Islam. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Hebat orang tua ini, asli hebat. Dia itu paham di mana ibadah yang sah dan di mana ibadah yang tidak sah. Aku yakin orang ini pernah bertemu Tuhan, dan dia kayaknya sangat yakin lah bahwa bahwa ibadah di rumah itu tidak sah. Hebat. Wah, iki lek ngono meneh kanca-kancaku sing demo tak kandhane rek. Kata oleh sembahyang ge embong. Kata oleh sembahyang ge lapangan. Engko timbangane sia-sia. Hebat, asli hebat. Natal itu kan seperti kalau umat muslim itu kan lebaran ya. Indonesia itu kan negara Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan mau Kristen mau Katolik melakukan ibadah bebas. Sekarang kalau seandainya lebaran terus kita dilarang sholat id di lapangan, harus di masjid, apa nggak menyulitkan kita juga itu? Ya bukan masalah toleransi beragama juga, ini masalahnya ini attitude-nya orang Islam di sana kayak gimana ini kok sampai melarang orang melakukan ibadah Natal atau ibadah di hari Natal. Ini sangat memalukan sekali. Terus yang jadi permasalahan itu dilarang karena apa? Ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah karena mereka melakukan kegiatan yang sesat atau menyesatkan? Coba, mana nih yang kemarin ngomongin soal lakum dinukum waliyadin? Bisa komentar nggak tentang ini? Baca dulu nih. Warga Cilebut Bogor beragama Kristen diduga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri. Nih, kejadiannya di sini nih, di Kampung Batu Gede nih. Coba lihat. Nih, baca ya. Saling bantah sesama warga Cilebut tidak terhindarkan. Warga yang beragama Kristen merasa tidak diberikan fasilitas
oleh kepala desa untuk beribadah, sementara warga lainnya merasa keberatan. Rumah dijadikan tempat ibadah perayaan Natal. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen, misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tadi barusan gue lihat ya, ada PT yang lewat di beranda gue, video tentang umat Nasrani yang sedang beribadah merayakan hari Natal mungkin ya, tapi bukan di gereja gitu. Terus dilarang sama warga situ, terutama ada bapak-bapak Muslim ya, yang mengatakan katanya kalau umat Nasrani itu beribadah harus di gereja. Nah kalau soal itu gue juga sebenarnya tidak setuju gitu ya, karena menurut gue itu beribadah itu bisa di mana saja gitu. Begitu juga dengan umat Muslim gitu kan, beribadah itu tidak harus di masjid ya, bisa di rumah atau di mana saja gitu. Mungkin begitu juga dengan umat Nasrani ya gitu. Tapi di PT ini gue lihat gitu, ada seorang ibu Muslim yang memimpin ibadah atau upacara di sebuah gereja untuk umat Nasrani. Kalau nggak salah gue baca dari komen-komennya, katanya ibu ini ibu wali kota ya katanya. Ini yang mau gue tanyain, emang boleh gitu ya seorang ibu yang Muslim atau beragama Islam memimpin upacara atau ibadah untuk umat Nasrani gitu? Gue tahu gitu ya, toleransi itu penting bagi sesama umat beragama. Cuman terus terang kalau pemandangan seperti ini gue baru lihat gitu. Kalau saling menghargai dalam beragama itu gue tahu gitu. Tapi emang boleh gitu ya? Yang mau gue tanyain, emang boleh gitu seorang umat Muslim memimpin upacara atau ibadah bagi umat Nasrani? Coba tolong dijawab ya. Gue serius cuma pengen tahu aja untuk nambah-nambah pengetahuan gue. Oke? Saudaraku, mari kita sadar dan menjaga toleransi yang sudah turun-temurun diberlakukan di Indonesia ini dan bahkan sudah dipraktekkan. Hanya dengan kesadaranlah kita dapat hidup berdampingan dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebab hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat utama bagi setiap individu yang ingin kehidupan damai dan tentram. Maka dengan begitu akan terwujud interaksi dan
kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama. Untuk itu janganlah kita saling mencaci maki dan menyalahkan, apalagi sampai menghalang-halangi ibadah agama lain. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya.